Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel saya IDN_Kemal. Oke, pada video tutorial kali ini saya ingin membuat sebuah lab CCNA yang berkaitan dengan HSRP. Oke, apa sih itu HSRP dan bagaimana bentuk labnya? Kita saksikan video selanjutnya. Oke, kita akan bahas tentang apa itu HSRP. HSRP adalah singkatan dari Host Standby Routing Protocol. Nah, apa itu HSRP? HSRP ini semacam sistem backupan buat si router. Nah, misalnya kalau ada dua router nih, kalian punya dua router. Nah, dua router, anggap aja router A, ada router A dan router B. Nah, dengan HSRP ini kita bisa membuat, atau kalian bisa membuat dua router ini jadi kayak satu router virtual yang bisa dipakai oleh misalnya klien kalian ya, gitu guys. Jadi begini cara kerjanya begini. Misalnya kan ada dua router tadi, sebut aja router A dan router B. Nah, misalnya ini router A nih, kita anggap jadi bosnya, atau apa nih, router pertama nih. Nah, maka si router A nih yang ngurusin trafficnya, dan router B itu jadi router standby. Tapi si router B bukan asal standby, dia itu standby sambil nungguin sambil siap untuk menggantikan router A kalau si router A ini lagi ngedown ataupun lagi tumbang ya biasanya. Dan mereka ini harus sepakat atau harus dipasangkan menggunakan satu IP virtual yang sama, misalnya 192.168.10.1 lah. Oke. Nah, jadinya misalnya kalau si router A ini lagi mati, bisa dikarenakan banyak sebab ya. Nah, maka si router B ini langsung siap menggantikannya tanpa kita harus turun tangan. Jadinya para pengguna internet ini tetap aman buat internetan. Nah, bagaimana mereka berdua ini atau kedua router ini bisa saling mengetahui kondisi satu sama lain? Nah, jadinya setiap detiknya kedua router ini pasti akan mengirimkan semacam sinyal hello ke sesama router. Nah, jadi kalau misalnya ada ini kok si router A kagak ngirimin sinyal hello. Nah, maka router B akan menggantikan si router A. Kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian penjelasan HSRP atau Host Standby Routing Protocol dari saya. Oke, kita lanjut ke langkah bentuk topologi dan langkah konfigurasinya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke guys, kita masuk ke bagaimana bentuk topologinya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu buah server dan juga 3 buah router dan satu buah switch dan satu buah PC. Nah, ini IP bisa bebas nih buat jalur standby-nya. Ya, kalau router satu mati, otomatis misalnya kita lagi kita ngirimin paket melalui router satu. Kita atur router satu ini sebagai router yang utama. Nah, router satu akan mengirim ke router pusat. Nah, jika router satu ini lagi ngedown, maka router 2 akan menggantikannya lalu jalur standby ini. Oke, gitu ya. Nah, kita sekarang ada beberapa langkah konfigurasi. Pertama, kita akan pastinya mengkonfigurasi di switch, kemudian konfigurasi di ketiga router ini, dan kemudian konfigurasi di server. Ya, kita cuma masukin IP doang ya, IP address buat si server ini. Dan yang terakhir itu ada
konfigurasi IP address pada di sini. Oke, langsung aja kita mulai ke konfigurasi pertama, konfigurasi di switch. Oke, jadi ya konfigurasi di switch ini kita cuma dua konfigurasi ya. Pertama mengganti nama switch, dan juga melakukan terang. Nah, kita ganti nama dulu, misalnya SP utama ya. Kita melakukan terang. Kita lihat di sini karena interface yang nyambung ke router itu ada FF02 dan F03. Nah, maka kita bisa menggunakan range biar tidak terlalu lama mengkonfigurasi. Dan tulis int aja, kita singkat int RA ini range, singkatan dari range. FA kita masukin 02 sampai 3 set switch port. Ya, kita tuliskan lagi switch port mode oh iya, salah. Nah, ini guys, slot mode terang. Jangan lupa untuk menekan W X. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengkonfigurasi ketiga routernya, baik itu R1, R2 ataupun R1. Oke, langsung aja kita mulai ke konfigurasi ketiga routernya. Oke, kita mulai dengan mengkonfigurasi baca konfigurasi yang ada di router pertama nih. Oke, kita masuk ke mode global dulu. Nah, pertama itu pastinya kita mau ganti namanya dulu. Terus misalnya kayak di sini ya, R1 aja, R1. Setelah itu kita masukkan IP address yang nyambung dari setiap interface nih. Misalnya di sini FA01 10.10.10.10.1. Nah, kita masukkan itu. FA01 IP address 10.10.1. Nah, netmasknya jangan lupa 255.255.0. Setelah itu jangan lupa untuk no shutdown, no shutdown. Ini berapa untuk menghidupkan interface-nya, guys. Setelah itu kita masukkan untuk yang IP address untuk FA001 00/0. Kita singkat IP ATG 192.168.10.1. Nah, setelah itu kita memasukkan konfigurasi untuk RGP. Bagaimana itu? Kita tulis RGP misalnya 123. Kita misalnya tulis router guys, RGP 123. Nah, kita masukkan networknya. Memasukkan di sini kan ada 10.0 sama 10.10.0 juga. Masukkan keduanya 0 juga 0 auto. Mari pakai konfigurasi untuk yang network kedua 192.168.0.
maka konfigurasi dapat tadi setelah EGP kita bisa memasangkan konfigurasi NAT atau ACL. Terus akses di ini misalnya kita nggak mau membuat siapa-siapa bisa siapa siapa. Setelah itu kita memasangkan juga konfigurasi untuk overload. Source satu terus set satu interface-nya 01 ya. Cukup kemudian kita menentukan IP NAT inside dan outside. Ya di sini FA00 karena mau switch kita pasang inside. int FA00 IP NAT inside. Kemudian untuk FA01 kita pasang IP NAT outside. Setelah itu kita melakukan konfigurasi terakhir, yaitu konfigurasi SRP. Bagaimana konfigurasinya kita lihat. Oke, kita masuk guys. Interface misalnya ini kan sini 00, saya jalur standbynya itu fokus ke arah FA00 LB sistem by satu IP ini ya, masukkan IP jalur standby itu 192.168 ini 10 ya guys ya, berapa sih ini 192.168.2.3.251. Nah, terus standby satu frame masih kita 2 X. Nah, lakukan konfigurasi yang ada di router 1. Lakukan hal yang sama, lakukan konfigurasi yang sama di router 2 ya. Jadinya konfigurasi di router 1 dan router 2 ini sama semua ya, cuma nggak ada bedanya. Oke, langsung aja konfigurasi ke router 2 di router 2. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada tulisan SRP 6 state change, fast internet 0/0, GRP 1 state speed standby. Nah, itu artinya si router kedua itu udah jadi di standby dan router pertama ini jadi aktif atau yang utama ya. Nah, mungkin cukup sekian.
konfigurasi dari kedua router. Kemudian kita lanjut ke konfigurasi di router pusat. Oke, kita langsung mulai aja konfigurasi untuk router pusat. Ini cukup ya. Kita cuma ganti nama, menghidupkan interface dan juga memasukkan IP address-nya. Dan setelah itu kita melakukan konfigurasi EIGRP. Oke. Oke. Kita ganti nama dulu. Ini cukup lama ya, soalnya kita harus memasangkan memasukkan IP dan juga menghidupkan 3 interface sekaligus nih, yang nyolok ke router 1, yang nyolok ke router 2, dan yang nyolok ke server. Salah guys. Interface 1/0 add 192.168.30.1. Oke, salah kurang. Setelah itu kita masang konfigurasi EIGRP. Tulis router EIGRP 123. Kita pasang networknya, network yang terhubung apa aja. Di sini kan ada 3, yaitu 10.0, 20.0, dan 30.0. Masukkan ke 3 network itu. Kita mulai dari yang 10 dulu. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi di ketiga router ini, router pusat dan router 1 dan router 2 dan juga switch. Kita lanjut memasukkan IP address untuk PC dan juga server. Langsung aja kita mulai. Kita konfigurasi di IP address dulu di PC. Kita masukkan IP addressnya 192.168.10.3. Masukkan default gate-nya 1. Oke, itu udah exit aja. Ya, kita masukkan dan servernya dulu 8.8.8. Kemudian kita konfigurasi IP address untuk si server. IP addressnya 192.168.3.2. Nah, setelah kita masukkan IP address untuk server dan PC, kita tinggal melakukan pengecekan. Nah, untuk pengecekan itu kita mengecek 5 hal. Pertama itu
mengecekkan standby brief pada router 1 dan router 2. Kemudian kita trace route dari PC ke server. Kemudian kita mematikan IP gateway di router 1 yaitu FA0/0. Kemudian kita tes trace lagi dari ini PC ke server. Setelah dimatikan IP gateway-nya yaitu FA0/0. Setelah itu kita bisa ngeping dari PC ke server. Nah, kita mulai aja, kita mulai mengecek. So interface brief. Sorry guys, bukan interface data, yang benar adalah standby. Kita ganti so standby brief. Nah, kita lihat di router 1 statusnya aktif. Oke guys, standby nya 10.2, developnya 10.254. Kita lakukan kita ngecek lagi standby di router 2. Kita tulis usul standby. Nah, di sini kita lihat standby state-nya, standby guys. Setelah itu kita keluar dulu x. Di atas terus kita pakai command prompt. Commandnya adalah trace root. Masukkan IP-nya, IP server. Nah, begini guys. Kita coba tes lagi. Oke. Itu kita matikan IP gateway di router 1. Bisa sudah. Itu kita kembali cek tersebut. Nah, akan jalan guys. Kita tunggu aja. Nah, kita akhiri control saja. Bisa dilihat kan, nih setelah kita matikan IP gateway di router 1 FA0/0. Ini yang kita test root sebelum kita matikan. Ini hasil test root setelah kita matikan. Setelah itu kita testingnya dari PC ke server. Nah, kita pencet aja. Yes. Nah, kita nyalakan lagi guys.
tes terus lagi. Nah, di sini berhasil guys. Coba tes ping. Nah, successful. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya. Jika saya memiliki kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika saya memiliki kesalahan mohon dimaafkan juga. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton video tutorial selanjutnya.